Keilahian Yesus itu karena dia asal usulnya itu namanya ilahi. Karena asal usulnya adalah sang firman Allah, dia tidak berasal dari benih manusia. Yesus mengatakan, aku turun dari sorga, aku berasal dari atas. Aku kasih kamu ya. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Nih, aku kasih perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 23, catat di catatanmu tadi yang pakai kertas tadi. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tadi Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Aku turun dari surga ini loh, Yesus mengatakan apa? Kamu semua ini dari air mani hina. Dari bawah. Aku tidak dari air mani hina. Beda. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini kita lihat ya. Kemudian ayat 24-nya Yesus berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak percaya akulah dia, tadi yang David katakan, ego eimi 7 kali. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, harusnya bukan akulah dia, akulah aku. Tadi loh David mengatakan, yang ada di Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya, loh, kamu lihat ya, akulah aku, dan maka kamu akan mati dalam dosa. Kalau kamu tidak percaya akulah aku, di mana nih akulah aku? Di Keluaran 3 ayat 14, kita lihat. Tadi loh David yang ngomong, Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Maka firman Allah kepada Musa, akulah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Di Yohanes 8 ayat 24 tadi Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya akulah aku, kamu akan mati loh di dalam dosamu. Karena aku telah turun dari sorga. Aku turun dari atas. Itu keilahiannya dia. Ya, makanya dikatakan di dalam Filipi 2. Kita lihat ini. Ini masih banyak. Saya akan buka semuanya ya, supaya nanti kalau kamu lupa, kamu bisa putar lagi video ini dan kamu bisa cari ayat-ayatnya. Kamu kan punya catatan tadi. Ya tahu buka kertas mau kan catatanmu akeh banget. Ini loh, Filipi 2 dikatakan nih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang apa? Dalam morfeteos, dalam rupa ilahi. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Waduh, dahsyat ini. Yesus itu setara dengan Allah Bapa di dalam apa? Hakikatnya ilahi. Jenisnya sama-sama Allah. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dia satu di dalam Allah, dia ada di dalam Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tadinya dia itu sang firman Allah di dalam diri Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, artinya dia merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang orang Kristen percayai. Itu nuzul pada malam Lailatul Qadar menjadi kitab, di mana Quran itu mempunyai 2 kodrat sebagai kalamullah, yaitu kalam lafsi dan kalam nafsi. Kalau orang Kristen itu tidak ada yang percaya firman itu turun jadi kitab. Orang Kristen itu percaya firman turun menjadi manusia pada malam Natal. Maka sama seperti Quranmu mempunyai 2 kodrat. Sebagai kalamullah yang kekal, tetapi sekaligus fana. Kata-katanya itu kelar, bisa dicetak, bukunya itu fana. Maka orang Kristen juga percaya Yesus itu mempunyai 2 kodrat. Ilahi sebagai sang firman dan insani. Namanya Kamil bil Allahud dan Kamil bil al-Nasud. Itu 2 kodrat Yesus, karena dia Allah yang menjadi manusia. Jadi bilangan 23 ayat 19 ini kalau teman-teman Kristen ditanya, Anda harus baca lengkap ya ayatnya, bacakan lengkap kepada muslim. Lalu katakan, ini artinya adalah Allah itu bukan seperti congormu yang sukanya bohong. Allah itu bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Jadi kalau dia berfirman, dia tidak melakukan
dia berbicara dan tidak menepatnya. Allah itu tidak mengenal naskh dan mansukh. Jadi kalau di dalam Quran, Allah itu bisa membatalkan dan mengganti firman-Nya sendiri. Itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita tidak mengenal pembatalan ayat atau penggantian ayat. Dari 114 surah di dalam Quran, 71 surah mengandung pembatalan dan penggantian ayat. Makanya kalau ada teman-teman muslim mengatakan lakum dinukum waliyadin, tidak benar. Kenapa? Karena ayat itu sudah di-abrogation atau dibatalkan dengan ayat lainnya. Saya bisa tunjukkan Anda ratusan ayat yang dibatalkan. Makanya mereka ada yang namanya surah-surah Madaniyah dan surah-surah Makkiyah. Mereka akan lihat ayat yang pertama kalau berkontradiksi atau bertentangan, mereka akan lihat mana yang turunnya paling belakang. Ayat yang turunnya terakhir itu akan membatalkan ayat yang turunnya pertama. Jadi kalau orang-orang muslim moderat itu mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu karena mereka tidak tahu bahwa ayat tersebut sudah dibatalkan. Makanya saya suka ketawa. Dengar ya, orang Kristen tidak pernah menganggap Allah itu manusia. Allah itu bukan manusia, Allah itu roh. Jenisnya beda dengan manusia, dimensinya beda. Yang orang Kristen percaya adalah Allah mengambil rupa manusia. Itu yang kita percaya. Itu iman Kristen. Tadi loh, puncak iman Kristen.